Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin bertanya gini Gus. Saya pernah mendengar orang sakitnya itu nggak sembuh-sembuh Gus. Bahkan penyakitnya ini bukan 1 bulan 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya. Jadi gini Gus, yang saya pertanyakan, ada nggak sebab-sebabnya itu Gus? Oh, ya. Jadi kalau seseorang itu sakit berkepanjangan, mungkin berbulan-bulan sampai menahun, Iya kan? terkadang bahkan sampai menghabiskan biaya yang sudah nggak terhitung. Iya betul Gus. Kadang-kadang memang itu ada di kalangan masyarakat kita. Jadi kalau menurut saya, bagaimana cara menyikapinya dan apa penyebabnya? Perkara apa penyebabnya itu harus didiagnosa terlebih dahulu, ya. Tapi setidaknya dengan adanya yang bersangkutan itu sudah berobat ke sana kemari, karena waktu sakit itu pun sampai menahun, tentunya kan sudah didiagnosa, biasanya seperti itulah ya. Nah, di hasil diagnosa itu tentunya sudah ada. Mungkin bisa jadi penyakitnya medis, Ya. bisa juga mungkin non medis. Nah, dalam hal ini kalau menurut saya, bagaimana cara menyikapi penyakit yang lama nggak sembuh-sembuh? Kalau menurut hemat saya, ya, dulu saya pun diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana cara menyikapi banyak hal, terkhusus fenomena seperti itu. Sebetulnya kita coba koreksi diri kita, ya. Kita tarik diri kita, coba kita merenung, kita tafakur. Kira-kira apa kesalahan-kesalahan kita, ya. Karena terkadang orang berbuat kesalahan ini ada yang disadarinya, ada yang tidak disadari, ya. Kadang ada yang disadari, tapi dia pun tidak serta-merta mau merasa bersalah. Karena apa? Karena egonya. Karena itu tadi ya. Itu kalau seperti itu yang terjadi, itu ego bila mana dibiarkan itu membuat dosa sebetulnya. Sebuah kesalahan lagi tentunya kan. Jadi masuk kepada beberapa poin lanjutan. Kalau kita tidak menyadari kesalahan itu, tetap tumbuhkanlah bahwasanya kita itu masa waktu sehat, banyak kesalahan dan banyak dosa. Itu lebih bagus, ya. Merasa banyak salah itu tidak harus karena setelah berbuat kesalahan. Itu konsep pertama, ya. Tumbuhkan kesadaran bahwasanya kita ini banyak salah. Itu lebih bagus daripada kita merasa selalu benar, ya. Karena di sisi lain bisa jadi Allah itu memberikan teguran dengan berupa penyakit, ya. Bisa jadi seperti itu, supaya manusia ini bisa kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lebih baik. Artinya yang pertama memang kita harus koreksi diri kita. Kedua, hadirkanlah pertaubatan yang sungguh-sungguh, ya. Kita bertaubat saja atas segala kesalahan yang mungkin pernah kita perbuat, baik disengaja ataupun tidak. Cara menyikapinya pertama menurut saya seperti itu. Selanjutnya, tumbuhkan keyakinan kepada Allah bahwasanya setelah kita bisa menghadirkan pertaubatan yang sungguh-sungguh, tumbuhkan keyakinan Allah akan segera memberikan solusi, yakni kesehatan. Mudah-mudahan setelah 2 poin itu bisa kita hadirkan, usaha pengobatan yang akan coba untuk ditempuh semoga bisa menjadi wasilah mendapatkan kesehatan. Karena banyak di kalangan masyarakat tentunya terkadang setelah lama sakit gak sembuh, itu kayaknya merasa kurang semangat untuk bisa sembuh. Kadang mungkin sudah trauma, mungkin merasa bosan karena sudah menghabiskan banyak biaya, ya. Intinya memang kesehatan itu mahal harganya, Bang Anto, ya. Jadi ya intinya kesehatan perlu untuk diperjuangkan, tapi yakinlah Allah Maha Penyembuh. Bagaimana
selama ini kita sudah berusaha berobat ke sana kemari, mungkin menggunakan jalur medis ataupun non medis, tapi toh belum kunjung sembuh juga. Nah, kita koreksi diri kita seperti itu. Mudah-mudahan Allah lekas memberikan kesembuhan. Terutama kita koreksi dulu Gus ya. Ya, koreksi diri kita. Kesalahan kita yang masa lalu ya. Masa lalu, dan hadirkan pertobatan. Bertobat. Bertobatlah seperti itu. Jadi jangan kita larut dalam keputusasaan. Jangan seperti itu. Jadi ada nggak tip-tip ataupun solusi dari Gus Iman untuk mengatasi penyakit tadi gitu? Iya. Jadi sedikit pendapat saya atau tips dari saya lah, setelah mampu menghadirkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teruslah tetap lanjutkan usaha berobat ya, lanjutkan proses pengobatan, dan ini gak kalah pentingnya, tingkatkan keikhlasan, tingkatkan ketakwaan kepada Allah ya. Artinya dalam kondisi apapun, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, berupayalah untuk tetap kita mengerjakan atau menunaikan. Jadi jangan sampai sakit yang berkepanjangan, padahal kita masih mampu untuk menunaikan tugas-tugas kewajiban kita kepada Allah, kita terus lalai, terbuai, putus asa, nggak semangat untuk lagi meningkatkan ibadah kepada Allah. Itu saya rasa nggak tepat ya. Makanya terus tetap tingkatkan ketakwaan kepada Allah, keikhlasan pun harus tetap dibangun supaya nggak sia-sia sekian tahun kita sudah dikasih sebuah penyakit. Yakinlah, mudah-mudahan Allah segera kasih kesembuhan. Karena sebetulnya Bang, ini direkam ini video lah ya. Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi intinya begitu sahabat ya. Mudah-mudahan isi obrolan ini bisa menjadi tambahan manfaat untuk kita semua, bukan hanya kepada anggota saya. Ya. Buah daripada ketakwaan kita, mudah-mudahan Allah segera mengasih solusi, yakni kesembuhan atas penyakit yang sudah sekian panjang kita derita. Kemungkinan seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mampu meningkatkan iman dan takwa kita, ikhlas tentunya terus dibangun begitu ya. Temukanlah cara yang tepat. Dalam hal apa? Dalam hal diagnosa penyakit tersebut. Kalau penyakitnya memang sudah nyata medis. Ya, maksimalkanlah upaya pengobatan versi medis. Saat didiagnosa secara tepat itu hasil penyakitnya non medis, fokuskan, maksimalkan pengobatan versi non medis mudah-mudahan. Karena sebetulnya semua penyakit itu pasti ada obatnya, terkecuali satu, yakni mungkin sudah waktunya ataupun ajal ya. Intinya selagi masih ada kesempatan, teruslah kita berupaya, teruslah kita berusaha berobat, tapi dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan kondisi penyakit yang ada. Kita jangan terombang-ambing ke sana kemari. Satu sisi berpendapat begini, sisi lain berpendapat begini. Kita harus koreksi diri kita, kita coba saring, kita tafakur, kita merenung sebetulnya akar permasalahan awalnya itu seperti apa. Mudah-mudahan nanti mengerucut, menemukanlah benang merah atas penyakit tersebut. Karena akar masalah itu sendiri kita yang tahu kan. Iya tentunya, nggak mungkin orang lain yang lebih paham. Yang paham tentunya diri kita. Ya, makanya di awal tadi saya bertanya dan menyarankan, lebih tepat menyarankan saya itu untuk koreksi diri kita. Ya, kita cek diri kita cross check balik, mudah-mudahan menemukan benang merah yang menjadi inti daripada akar permasalahan penyakit kita. Mudah-mudahan seperti itu. Dan jangan lupa juga bersabar. Karena sebetulnya Bang Anto, saat pun kita diuji dengan sebuah penyakit, kalau kita bersabar, tetap ada pahala kebaikan. Jangan sampai kita kufur kepada Allah. Kayaknya kalau sakit berkepanjangan, terus kalau bahasa orang kita Jawa terkadang dersulo,
kok nggak sembuh gitu loh. Nggak Karena perlu seperti itu. kita kan diuji kesenangan, itu kan diuji juga kan. Iya, bagian daripada ujian juga. Ujian juga. Mau nggak bersyukur. Iya. Saat kita diuji dengan penyakit, ya bisa nggak bersabar. Seperti itu. Karena memang rata-rata orang ini sering lupa atau lalai. Maka dari itu ya sudah seharusnya kita kembalikan ke dasar dulu. Mudah-mudahan kita menemukan benang merah akar permasalahan daripada problem yang kita derita. Perkara penyakit yang sudah menaun toh menghabiskan banyak biaya, ya kita ikhlas sajalah. Duit itu bisa dicari, insya Allah ya. Allah itu maha kaya kok. Mudah-mudahan Allah kasih pengganti. Catatan, kita mampu meningkatkan iman dan takwa kita. Bahkan kalau bisa, walaupun kita sudah menghabiskan banyak biaya guna pengobatan, coba kita terus berbagi. Ya, kita bersedekah. Sedekah itu salah satunya bisa untuk lidaf'il bala. Ya, menolak bala. Apakah penyakit ini ya? Bisa untuk menolak bala? Iya, gitu ya? Bisa untuk menolak bala. Ya. Apakah sedekah ini betul bisa menolak bala? Insya Allah iya. Nah, apakah penyakit ini bisa dikategorikan bagian daripada bala? Iya juga. Iya. Maka artinya walaupun kita sudah banyak menghabiskan biaya guna berobat, jangan lupa juga sambil kita berbagi, bersedekah. Mungkin kepada fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Ya, jangan lupakan, karena terkadang atas doa dari mereka yang menerima sedekah kita, terkadang mana tahu lebih dikabul oleh Allah. Ya, seperti itu. Jangan lupakanlah, tetap tingkatkan iman dan takwa kita, ikhlas menjalani kehidupan ini. Terus jangan lupa juga berbagi. Dan temukan diagnosa yang tepat, dan tentunya yang lebih tepat diri kita sendiri, bagaimana kronologi awal mulanya. Ya. Mudah-mudahan dengan sedikit uraian saya ini bisa menjadi wasilah guna menghadirkan solusi atas penyakit yang sudah lama ataupun penyakit menahun gak sembuh-sembuh. Seperti itu ya. Ya, jadi itu sahabat Gift ya, mohon maaf tadi saya nggak begitu menyadari adanya obrolan ini di di kamera, bikin saya off. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan kepada anggota saya bisa menjadi manfaat buat panjenengan semua, dan bila mana menurut panjenengan semua ada manfaatnya, silahkan diamalkan. Dan tak lupa juga, mana tahu ada sahabat Gift dimanapun berada yang mengalami problem seperti yang dipertanyakan oleh anggota saya. Teriring doa juga dari saya, semoga Allah cepat memberikan solusi atas penyakit panjenengan semua, yakni memberikan kesehatan, kesembuhan secara tuntas, dan mampu juga panjenengan semua sabar dan ikhlas menjalani ujian cobaan berupa penyakit yang mungkin berkepanjangan. Semoga obrolan ini bisa menjadi manfaat. Bila mana isi obrolan ini menurut panjenengan semua ada kebaikannya, silakan diamalkan ya. Itu aja Bang Anto ya. Terima kasih Gus. Sama-sama ya.